SMP Negeri 3 Girimarto adalah sebuah sekolah yang terletak di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai sekolah kecil dengan jumlah siswa yang sedikit, SMP Negeri 3 Girimarto menghadapi tantangan yang unik, termasuk dalam memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan dalam proses belajar. Dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, sekolah ini berupaya keras untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada setiap siswa, terutama dalam menghadapi tantangan perbedaan kemampuan belajar di bidang matematika. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan saya Septiana Dewi, Guru Matematika di SMP Negeri 3 Girimarto. Selama bertahun-tahun mengajar, saya selalu berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan konsep, tetapi juga menginspirasi peserta didik untuk berpikir kritis. Selamat datang di dunia pendidikan yang berfokus pada siswa. Di sini, kita percaya bahwa setiap anak adalah unik, dengan gaya belajar, kemampuan, dan minat yang berbeda. Bagaimana kita sebagai pendidik bisa memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi? Jawabannya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan pendekatan diferensiasi. Mengawali pembelajaran hari ini, siswa mengisi asesmen diagnostik untuk memahami minat, bakat, serta kemampuan awal setiap siswa, sehingga pembelajaran bisa lebih terarah dan sesuai dengan potensi mereka. Setelah melihat hasil asesmen, guru mempelajari hasil dari setiap siswa. Dari sini, guru bisa melihat keragaman minat siswa, seperti mereka yang lebih condong ke bidang desain, perhitungan, ataupun komunikasi. Berdasarkan hasil ini, guru membentuk kelompok-kelompok belajar untuk proyek pembelajaran berikutnya. Dengan pembagian kelompok seperti ini, setiap siswa mendapat peran yang relevan dengan minat dan bakat mereka. Metode ini tidak hanya mendorong siswa untuk lebih terlibat dalam proses belajar, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Melalui asesmen diagnostik, guru mampu menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar sesuai dengan potensi terbaik mereka. Pembagian kelompok berbasis minat dan bakat ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan menyenangkan. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih efektif dengan fokus pada pengembangan potensi setiap siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan menyenangkan. Pada hari ini, siswa diberikan tantangan untuk membuat proyek kelompok yang menggabungkan kreativitas dan pemahaman konsep grafik fungsi kuadrat. Setiap kelompok akan merancang miniatur jembatan, membuat poster penjelasan proyek, dan membuat video presentasi yang memaparkan langkah-langkah mereka. Siswa memulai proyek ini dengan membagi tugas dalam kelompok. Ada yang bertugas merancang dan membuat miniatur jembatan dari kardus, mengukur lengkungan parabola berdasarkan fungsi
fungsi kuadrat yang telah mereka pelajari. Mereka memastikan jembatan tidak hanya terlihat menarik, tetapi juga mencerminkan aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan nyata. Sementara itu, anggota kelompok lain fokus pada pembuatan poster. Poster ini menjelaskan langkah-langkah pembuatan jembatan, serta bagaimana grafik fungsi kuadrat digunakan untuk menentukan bentuk dan desain jembatan. Poster tersebut juga mengilustrasikan perhitungan yang dilakukan, sehingga jelas bagaimana matematika diaplikasikan dalam desain mereka. Tak hanya itu, kelompok ini juga membuat video presentasi yang menjelaskan proyek mereka dari awal hingga akhir. Dalam video ini, mereka memaparkan bagaimana mereka menggunakan konsep grafik fungsi kuadrat untuk menentukan lengkungan jembatan, serta refleksi tentang kesulitan yang dihadapi selama proses. Hasil dari proyek ini adalah kombinasi antara kreativitas dan penerapan konsep matematika dalam desain jembatan. Miniatur jembatan yang mereka buat adalah bukti bahwa matematika bukan hanya tentang teori, tetapi juga bisa diterapkan dalam proyek nyata yang menarik dan bermakna. Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, saya membagikan praktik baik yang telah saya terapkan di kelas kepada rekan-rekan di komunitas belajar. Bagaimana caranya memastikan semua siswa tetap terlibat, terutama mereka yang biasanya pasif? Kuncinya adalah memberikan beragam pilihan yang bisa mereka sesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka. Saya suka pembelajaran matematika dengan praktek karena lebih menyenangkan. Mari kita terus mendorong inovasi dalam pendidikan, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bersama kita membangun masa depan yang lebih baik.